Recording in progress. Haleluya, puji Tuhan. Oke, selamat pagi sekali lagi semuanya. Kita mau siapkan, adik-adik boleh tangannya boleh dilipat, ya, matanya boleh ditutup pagi hari ini. Yuk kita minta sama Tuhan. Kita mau memuji Tuhan, kita mau menyembah Tuhan. Kita mau menyanyi buat Tuhan pagi hari ini. Kita akan diberkati. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Sama-sama ya, kita memuji menyembah Tuhan. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Bolehkah Karili minta adik-adik boleh angkat kedua tangan. Kita sembah Tuhan. Bless the Lord. Hallelujah. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy. Angkat kedua tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship your holy name. Yuk kita sembah Tuhan. Haleluya. Adik-adik boleh bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Adik-adik boleh katakan itu di rumah-rumah saat ini sambil mengangkat tangan, sambil matanya ditutup, bilang thank you Jesus. Terima kasih. Kami sembah Engkau. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. We thank you Lord. Haleluya. Adik-adik boleh menyembah Tuhan. Boleh menutup mata, angkat kedua tangan, sembah Tuhan. Tuhan Yesus ada di rumah Jesse Jaden. Tuhan Yesus ada di rumah kakak Elkaris, ada di rumah Nalika, Beka, kakak Bima, semuanya, Azaria. Tuhan Yesus ada di rumah-rumah pagi hari ini. Sembah Tuhan, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Kasih. Sembah Tuhan, adik-adik menyembah Tuhan. Ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Haleluya. Bless them.
like never before. Oh my soul, I worship your voice. Sekali lagi, angkat tangan tinggi-tinggi, kedua tangan kepada Tuhan. Oh my soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship your holy name. I worship your holy name. I worship your holy. Katakan, I worship your holy name. I worship your holy name. Adik-adik boleh kasih tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Boleh adik Gita akan buka kita di dalam doa. Adik Gita, Andrean akan buka kita dalam doa pagi hari ini. Puji Tuhan. Kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi ini. Kami sudah jenguk untuk ibadah minggu kami. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan Yesus berkati setiap puji dan kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih pelayanan doanya. Ayo kasih tepuk tangan sekali lagi untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Hari ini belum suruh duduk adik-adik. Adik-adik boleh masih tetap bangkit berdiri. Kita mau nyanyi pujian dengan semangat, dengan sukacita. Sebelumnya kita tepuk tangan Yesus dulu ya. Udah lama ini ya. Ada Kak Lulu, ada Kak Petra di sini. Yuk kita tepuk tangan Yesus. Yang di rumah-rumah yang bisa tepuk tangan, kasih dengar sama papa, mama, mbak, oma, opa, semua di rumah-rumah. Kasih tahu kita mau tepuk tangan Yesus. Semangat semua. 1, 2, 3. Tepuk tangan Yesus. 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 Yeah. Ya, kita memuji Tuhan. Kita nyembah Tuhan. Semangat. Olahraga pagi. Memuji Tuhan. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. 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 Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Sekali lagi. Yuk sama-sama. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Kasih senyum semuanya. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah. Senang-senang. When Jesus in my family. When Jesus in my family. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in my family. Happy, happy, ho. Happy, when. Lagi when Jesus. When Jesus in my family. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. Happy, happy, ho. When Jesus in my family. Happy, happy, ho. Happy. Bahasa India ya, Kanita pasti bisa. Yesus mereka menhe. Pusi, pusi, he. Pusi, pusi, he. Pusi, pusi, he. Ja, Yesus mereka menhe. Pusi, pusi, he. Pusi, pusi. Belum semuanya. Ja, Yesus mereka menhe. Pusi, pusi, he. Pusi, pusi, he. Pusi, pusi, he. Ja, Yesus mereka menhe. Pusi, pusi. Kasih senyum. Pusi. Berikutnya. Sakit kusta disuruh Elisa. Ngapain ya? Di sungai, di sungai. Sekali lagi Kak. Nama
zaman sakitku, disuruh Elisa menyelam 7 hari. Semua belajar hitung, Cire boleh yang kencet. 2, 3, 4, 5, amin. 6, 7, akhirnya semula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, akhirnya lagi Kak. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantu. Ngapain? Masuk dalam lagi Kak. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantu. Masuk dalam. Apa yang terjadi? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat. Berapa orang semuanya? Hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah, hujan lebat turunlah. 8 orang selamat. Setinggi-tingginya lagi, lebih tinggi kasih Yesus. Amin. Dalam lautan, lebih dalam kasih Yesus. Ingat ya, lompat ya. Pelangi, lebih indah kasih Yesus. Loncat semua yang di rumah-rumah. Oh, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segala. Happy ya, happy ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siapa yang senang jadi anak Tuhan? Haleluya. Lagi Kak. Happy ya, happy saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, jadi impian cintaku semakin. Saya bukan pasukan berjalan, saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar. Siap laskar Kristus. Saya laskar Kristus. Siap blok. Saya laskar Kristus. Siap blok. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak. Saya tidak menembak musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yang laskar Kristus, tepuk tangan yang panjang. Bilang aku laskar Kristus, aku pemenang, aku champion, aku the winner. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan semua yang di rumah-rumah. Bilang haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Kita mau siapkan hati kita pagi hari ini. Kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik boleh tutup matanya. Adik-adik boleh tutup mata. Tangan kiri boleh taruh di dada, tangan kanan boleh angkat sama Tuhan tinggi-tinggi. Adik-adik boleh tutup mata, tangan kanan angkat tinggi-tinggi sama Tuhan, tangan kiri taruh di dada.
Haleluya, haleluya. Amin. Ini doa adik-adik sekolah minggu GPDI Sudirman, Tuhan. Kami mau bertumbuh di dalam Engkau. Kami mengasihi Engkau, Tuhan. Kami cinta akan Engkau, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan Yesus sahabat adik-adik yang setia. Tuhan Yesus sahabat yang mengasihi kita pagi hari ini. Sampai ku besar nanti, amin. Sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan. Adik-adik boleh nyanyi dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus ada di rumah-rumah adik-adik pagi ini. Sampai ku besar nanti, amin. Sampai di surga nanti, ya Tuhan, bukan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Kita nyanyi sungguh-sungguh sama Tuhan. Haleluya. Sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, amin. Ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhan. Boleh sekali lagi dengan sungguh-sungguh adik-adik nyanyi sama Tuhan pagi hari ini. Oh, sampai di sana nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Boleh Abang Sofa akan berdoa. Haleluya. Tuhan, terima kasih atas segala kebaikan-Mu yang telah Kau berikan dalam hari ini. Sekarang kami mendengarkan firman Tuhan-Mu, ya Tuhan. Tolong berkati kami, agar kami bisa mendapat firman Tuhan-Mu dengan lancar, Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kak Rili serahkan firman Tuhan akan dilayani oleh Kak Nita. Ya, puji Tuhan. Yuk kasih tepuk tangan, kasih semangat buat Kak Nita yuk semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan Kak Nita. Selamat pagi. Pagi. Dari sini ya, adik-adik semuanya semangat memuji Tuhan. Walaupun di rumah masing-masing, Kanita
juga lagi ada di kendaraan menuju ke gereja. Tetapi bersukacita loh hati Kanita memuji Tuhan. Wow, Kanita juga lihat adik-adik semuanya happy, bahagia, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Wow, Tuhan Yesus lagi senyum nih, lihat semuanya di rumah masing-masing, tapi semangat. Tuh, hari ini adik-adik, hari Minggu yang ceria. Minggu yang pertama di bulan September ceria. Bulan penuh dengan berkat karena Yesus sudah pimpin kita selama berapa bulan ya? Bulan September, coba semuanya boleh di-unmute, nggak apa-apa. Coba Kanita mau dengar suaranya. Bulan September bulan berapa? 9. 9. Sudah pimpin kita tahun 2023 selama berapa bulan? 8 Bu. Kakak saya jangan dekat ini semua karena kemurahan Tuhan kita boleh ada. Coba semua tarik nafasnya panjang-panjang. 1, 2, 3, tarik nafas dari hidung. Keluarin dari mulut. Tarik nafas lagi. Keluarin lagi. Waduh, semuanya masih sehat. Puji Tuhan, semua karena kasih Tuhan. Nah, adik-adik, Kanita mau cerita pada pagi hari ini. Aduh, rindu banget Kanita mau cerita tentang ini. Wow, apa ya ini? Gambar apa ini? Halo, gambar apa ini? Hati. Hati. Hatinya Kanita. Warnanya merah. Tuhan Yesus. Kanita mau cerita tentang hati. Hati itu identik dengan kasih. Kita mau siapa di sini yang sudah mengasihi orang yang dengan kita belum lihat tangannya siapa yang berkeseluruhan mengasihi orang lain berarti mengasihi kita yang sama adik, yang sama orang, yang sama bahkan semua bahkan lebih mengatakan kita mengasihi Yesus nih. Tuhan Yesus, aku kasih ya hatiku yang besar buat Tuhan nih. Tuhan Yesus, aku mau kasih ya hatiku buat Engkau. Nah, adik-adik yang terkasih, nah hari ini Kanita mau cerita tentang waktu itu Tuhan Yesus kasih perumpamaan tentang kasih. Wow, mengasihi sesama. Coba siapa yang di sini sudah siap mau dengar firman Tuhan? Sudah siap pegang Alkitabnya? Coba Alkitabnya diarahin ke kamera. Coba mana Alkitabnya? Mana Alkitabnya? Oke, yes. Azaria oke. Deka oke. Terus kemudian Boy oke. Jesse Jaden sip. Alkaris oke. Jire oke. Joy oke. Terus Abang Theo oke. Wah, semuanya udah siap. Sekarang kita buka ayatnya dalam Perjanjian Baru di dalam kitab Lukas ayat yang ke-10. Ayo cepet. Lukas 10 ayat yang ke-25 sampai ke-37. Kanita undang adik-adik yang ingin baca firman Tuhan, yang ingin membaca natsnya firman Tuhan pada pagi hari ini, boleh di-unmute.
Satu orang baca 2 ayat. Yuk, 1, 2, 3, go. Siapa yang mau duluan? Siapa yang mau duluan dapat berkat? Ayat Bapak, Boleh Kak. baca Alkitabnya. Dibuka Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Siapa? Sama 2 ayat ya, Kak. Habis itu Zok, kalian kan nggak lihat. Oke, 2 ayat. Yuk, ayo, Kak. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Berarti sampai sini. Yes. Terus Lukas pasal 10 ayat berapa, Kak? Oke. Ayat yang ke-27 siapa yang mau baca? Benar. 28. Baca. Saya, Kak. Ayo, Abang Teo. Yuk, Abang Teo. Yuk. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Yes. Lanjut. Ayat 28 sayang. Kata Yesus kepadanya, jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Oh, keren. Terus, oke, ayat yang ke-29 siapa? 29-30? Saya Kak. Yuk. Siapa yang mau? Oke, yuk, Azaria. Good. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seseorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergalakannya setengah mati." Iya, betul. Oke, ayat ke-31 dan 32 siapa yang mau lanjut? Saya, Kak. Oke, Elkaris, yuk. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ya. Nanti di gereja Oke, ayat yang ke-32 dan 33. Siapa yang mau baca? Siapa? 32 dan 33. Coba Kanita tawarkan Mas Bima. Mas Bima yuk, baca yuk. 32 dan 33 yuk. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, oke. Ayat 34 dan 35. Kanita boleh minta tolong JC baca sayang. Yuk. Udah waktu mau benar ini. 34 dan 35. Istrinya lalu membalut luka-lukanya. Sudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia sendiri, lalu membawanya ke tempat. Gimana sih? Ini lihat dong kamunya. Kamu kan gak kelihatan. Kan harinya ia
ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Tanya, apakah bisa Iya. kamu belanjakan lagi hari ini? Aku akan menggantinya. Waktu aku kembali Ya, ini kan nanti di aku aja setempat. Oke, sekarang dilanjutkan oleh Jaden. Yang terakhir ya Jaden, 35 dan 36. Yuk Jaden. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu. Orang belas kasihan kepada kata Yesus kepada pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, adik-adik coba lihat Kanita lagi sebentar. Oke, sekarang tutup Alkitabnya. Lihat ke depan, Kanita ada catat-catat sedikit di sini. Kelihatan nggak ya? Ini ada kuis sedikit. Nah, tulisannya terbalik kah? Bisa dibaca adik-adik. Pada suatu kali ya, Alkitabnya sekarang ditutup dengan aja. Pada suatu kali itu berdiri seorang ahli Taurat. Ahli Taurat itu adalah seorang yang sudah tahu detail tentang perjanjian lama. Dia tahu detail-detail tentang Alkitab. Dan ahli Taurat itu ingin apa firman Tuhan katakan? Ingin mencobai Yesus. Dia bertanya seperti ini kepada Tuhan Yesus, Guru. Kan dulu Tuhan Yesus dipanggilnya Guru ya. Guru, apa yang harus kuperbuat untuk firman Tuhan katakan hidup yang kekal yang selama-lamanya sampai nanti kan bertanya kepada Yesus. Terus Yesus bilang gini, apa tahu di ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa? Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Bahkan ahli Taurat itu bilang lagi, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Wah. Terus Tuhan Yesus bilang gini, nah, lakukanlah itu seperti yang sudah engkau ketahui, seperti yang ada di dalam firman Tuhan. Kemudian Yesus berikan perumpamaan ini adik-adik. Nah, Kanita mau cerita nih, Kanita ya. Oke. Nih. Kelihatan gambar kakak? Kelihatan. Oke. Nah, adik-adik, pada waktu itu Tuhan Yesus bercerita begini perumpamaannya. Pada waktu itu ada seorang Yahudi berjalan turun dari kota Yerusalem dari kota Yerusalem menuju kota Yeriko itu jalanannya sepi, jalanannya agak gelap ya. Lalu tiba-tiba ketika seorang ini berjalan dari Yerusalem menuju kota Yeriko, apa yang terjadi? Wah, tiba-tiba dia ada orang jahat. Tiba-tiba dia dirampok. Tiba-tiba dia diambil semua. Dia dilukai. Waduh, nggak boleh ya ini ya.
ditinju, terus kemudian dipukul. Firman Tuhan katakan dia dipukul sampai si orang Yahudi ini punya kekuatan, dia sakit, semuanya sudah diambil, ya, dia dipukul. Sebentar, kan kita ganti. Nah, lihat, ini yang tadinya orang Yahudi, ya, lagi jalan, lalu tiba-tiba dia dirampok, dipukuli sampai seperti ini. Bahkan semua baju-bajunya nggak ada yang sisa. Semua bajunya diambil sama orang jahat itu, adik-adik. Aduh, sakit. Dia merintih-merintih. Bahkan firman Tuhan katakan orang itu hampir setengah mati. Aduh, setengah mati kayak gimana ya? Nafasnya mungkin juga sudah setengah-setengah. Lalu badannya semua penuh dengan luka, adik-adik, ya. Kalau di gambar ini semua matanya lebam, badannya sakit. Pokoknya udah nggak kelihatan lagi deh orangnya, ya. Orangnya kayak begini, semuanya luka-luka. Penjahat itu jahat sekali. Nah, adik-adik, ketika dia tidak berdaya, si orang ini dia mengharapkan ada orang yang lewat. Sambil dia terus mengadu-ngadu kesakitan. Aduh, sakit. Aduh, tolong. Nah, wah, ada siapa nih yang lewat? Ada seorang imam. Wah, ada seorang imam yang lewat menghampiri. Nah, sebentar. Kanita mau taruh ini notebook kakak. Sebentar, oke. Nah, kelihatan. Ada seorang imam yang lewat dan melihat si orang Yahudi ini sedang terkapar, nggak berdaya. Tapi adik-adik perhatikan, imam itu datang nggak menghampiri si orang ini, si orang Yahudi. Imam itu ternyata cuman lewat aja. Dia cuman bilang gini, oh kasihan ya. Tapi dia cuman lewat aja. Dia terus jalannya, dia nggak berhenti. Karena imam itu buru-buru. Nah, adik-adik, kalau zaman sekarang imam ini adalah sesungguhnya orang yang juga dekat dengan Tuhan, orang yang melayani juga di gereja, seorang imam ini. Tapi apa yang dilakukan oleh imam ini? Dia hanya lewat aja, adik-adik, nggak menolong, ya. Lalu kemudian, aduh, masih terus kesakitan si orang Yahudi itu, masih terus teriak-teriak minta tolong. Ada lagi yang lewat. Siapa nih yang lewat? Yang lewat yang kedua adalah seorang Lewi. Seorang ya, lihat nih, pakaiannya pakai baju putih. Seorang Lewi ini, adik-adik, adalah seorang pelayan Tuhan. Dia juga seorang yang suka ke gereja. Dia juga seorang yang suka melayani Tuhan. Tapi apa yang dilakukan? Si orang Lewi itu dia hanya melihat, oh, ada seorang Yahudi. Tapi berhenti enggak? Dia enggak berhenti. Dia cuma jalan lagi. Dia enggak tolong, adik-adik. Wah, ada dua orang yang sudah lewat, tapi kedua orang itu, imam dan seorang Lewi, tidak menolong orang ini yang sudah terkapar, kesakitan, dan tidak berdaya. Bahkan firman Tuhan katakan hampir setengah mati. Di dalam kecemasannya, di dalam ketakutannya, seorang Yahudi itu tiba-tiba adik-adik mendengar ada yang lewat. Tuk, tik, tik, tak, tik, tuk, tik, tuk, tik, tak, tuk, tik, tak. Naik
ketiga ini adalah seorang Samaria. Nah, adik-adik tahu waktu zaman itu di Perjanjian Lama, orang Samaria dan seorang Yahudi, mereka tidak bersahabat. Mereka saling bermusuhan. Tapi adik-adik, sekarang kita tidak boleh saling bermusuhan. Kita tidak boleh saling tidak menyukai. Ya, kita harus terus bersahabat dengan banyak orang. Tetapi firman Tuhan katakan zaman dulu nih di Perjanjian Lama, ya, orang Samaria dan orang Yahudi mereka tidak tidak saling mengasihi, ya, bahkan saling menghina satu dengan yang lain. Tetapi ketika orang Samaria itu melihat dan lewat di depan orang Yahudi ini, orang Samaria itu apa adik-adik? Firman Tuhan katakan dia tergerak, dia berbelas kasihan, dia datang, dia menghampiri si orang Yahudi ini. Apa yang dia lakukan? Dia turun dari keledainya, adik-adik. Nah, dia turun dari keledainya. Lalu apa yang dia lakukan? Dia membalut luka-luka dari si orang Yahudi ini. Dia kasih minum, dia kasih obat, dia dia membebat, semuanya dia tolong. Ya, adik-adik, hati orang Samaria itu penuh dengan belas kasihan. Hati orang Samaria itu penuh dengan tergerak oleh karena kasih Tuhan yang besar. Orang Samaria ini udah nggak lihat lagi mau dia orang Yahudi, mau dia orang yang nggak suka sama dia karena dia orang Samaria. Tapi orang Samaria ini terus saja menolong orang Yahudi ini. Ya, dia kasih minum, dia kasih obat, ya, luka-lukanya semua diobat. Lalu kemudian adik-adik akhirnya dibawa naik ke atas keledai, dicari ke tempat penginap. Si orang Samaria ini bilang, obati semua luka, taruh di satu kamar yang bagus, tolong ya rawat orang ini. Bahkan orang Samaria itu bilang, besok aku akan membayar semua biaya-biaya yang dibutuhkan, ya. Bahkan orang Samaria itu mau untuk membayar semua semua biaya yang dibutuhkan. Padahal Kanita tadi bilang orang Samaria itu kenal nggak sama orang Yahudi ini? Kenal nggak? Mereka nggak kenal. Bahkan mereka saling membenci sebenarnya dari keturunan mereka. Tetapi orang Samaria ini, adik-adik, dia tergerak oleh belas kasihan karena dia punya hati yang besar untuk menolong orang. Semua karena siapa? Karena siapa yang gerakan? Karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, dari cerita firman Tuhan ini, ya, kalau kita sebagai anak-anak sekolah minggu, sebagai anak-anak Tuhan Yesus, kita seperti siapa sih yang benar yang melakukan kasih? Apakah dia seorang, siapa yang tadi yang pertama siapa ini? Boleh di-unmute, boleh? Imam. Siapa yang pertama? Imam. Seorang Imam. Dan benar yang punya kasih yang besar seorang imam. Orang apa ini yang kedua?
Lewi. seorang Lewi, atau seorang Samaria. Samaria. Adik-adik dari adik-adik pilih yang mana untuk berbuat kasih. Hari ini firman Tuhan, orang Samaria yang murah hati. Jadi kalau kita adik-adik sekolah minggu, kita lihat dari ketiga contoh ini, siapakah yang melakukan kasih yang besar kepada Tuhan, khususnya kepada orang Yahudi, siapa? Orang Samaria yang murah hati. Nah, Kanita mau kasih tahu adik-adik ya. Walaupun kita adik-adik ya, orang imam ini, orang imam sama Lewi ini adik-adik, dia seorang yang suka ke gereja, dia seorang yang mengajarkan firman, dia seorang yang pasti yang dekat juga sama Tuhan Yesus. Tapi di firman ini kita belajar adik-adik ya, kalau kita dengar firman itu baik, good, keren banget ya. Baca firman itu good, baik, oke banget ya. Ke gereja itu juga luar biasa, keren banget. Tapi semua firman yang sudah kita baca, semua firman yang sudah kita pelajari setiap hari Minggu, setiap hari harus kita lakukan. Jadi jangan cuma dengar firman, tapi kita harus lakukan firman. Firman Tuhan katakan, adik-adik, buah-buah roh katakan, salah satunya adalah bermurah hati. Nah, hati yang murah seperti itu. Hati yang murah itu adalah hati yang suka menolong. Nah, tadi dari 3 contoh, Imam, Lewi, sama orang Samaria, siapa yang menolong? Imam, Lewi, orang Samaria. Orang Samaria. Jadi adik-adik, setiap firman, setiap pelajaran yang kita peroleh dari Tuhan Yesus, yang ada di gereja, yang ada di sekolah minggu, ya, salah satunya firman Tuhan pada pagi hari ini tentang murah hati. Kita harus lakukan, nggak boleh dengar doang. Dengar good, taruh di dalam hati good, taruh di dalam kepala good. Tetapi kita harus lakukan. Salah satunya adalah menolong sesama. Ahli Taurat katakan, siapakah sesama ahli Taurat itu? Yang tadi yang pertama ya, di dalam firman Tuhan kita, dia bertanya sama Tuhan Yesus, Yesus, guru, siapakah sesama kita? Nah, sesama kita siapa? Ayo coba jawab, sesama kita siapa aja? Yaitu mama kita, teman kita, tetangga kita, terus kemudian oma, opa, teman-teman sekolah kita, teman-teman semua orang, bahkan orang yang tidak kita kenal. Nah, orang Samaria ini tadi menolong orang Yahudi, dia kenal nggak sama orang Yahudi tadi? Temennya atau bukan nih? Temennya atau bukan? Bukan. Firman kita katakan orang Samaria sama orang Yahudi, mereka tidak bersahabat. Tetapi adik-adik, walaupun mereka tidak bersahabat, orang Samaria berbelas kasihan, melakukan firman. Nah, Kanita mau kasih lagi, adik-adik, Kanita mau kasih tahu lagi, kalau kita mengasihi semua orang, maka kita harus bermurah hati. Bermurah hati kayak gimana sih, Kanita? Nah, adik-adik yang masih kecil nih, masih sekolah minggu, bermurah hati itu nomor 1, misalnya peduli dengan teman-teman.
Kita apa? Berdoa buat mereka. Selain berdoa, misal ada yang sakit adik-adik, kita berdoa buat mereka. Selain berdoa, kita ngapain? Telepon tanya, kamu gimana? Kamu baik? Oh sekarang kan sudah canggih, bisa video call temennya, tanya kabarnya. Berbuat baik itu adik-adik nggak cuman, oh iya, nanti deh saya doain. Betul, kita harus doakan, benar. Tapi berbuat baik itu, menolong kepada sesama itu harus dirasakan oleh orang itu. Harus berdampak bagi orang itu. Nah, caranya gimana nih? Kan adik-adik masih sekolah minggu kan, Nita. Aduh, susah banget sih. Gimana caranya kita menolong orang? Nah, sekarang kan sudah canggih zamannya. Kalau teman-teman ada yang sakit, kalian telepon, kalian WA, video call, doain gitu. Ya, terus berbuat baik buat mama papa gimana? Misalnya berbuat baik menolong mama papa bangun tidur, beresin tempat tidur sendiri, ya. Mau mandi, baju kotornya ditaruh di tempat baju kotor. Terus apalagi? Wah, kalian boleh juga nolong apa? Habis makan, cuci piring sendiri, cuci gelas sendiri. Itu juga berbuat baik, menolong mama papa. Biar aja, kan ada mbak di rumah. Biar aja, kan ada mbak aku. Walaupun ada mbak, tetapi dengan kita mencuci piring sendiri, membereskan tempat tidur sendiri, kita juga menolong mereka. Nah, adik-adik, satu hal lagi Kanita mau kasih tahu, orang Samaria ini ketika dia bermurah hati menolong orang Yahudi, dia nggak pilih-pilih. Walaupun dia nggak kenal, tapi dia tahu itu orang Yahudi, orang yang nggak sayang, nggak mengasihi dia, tapi dia tetap tolong. Nah, pelajarannya apa? Ya. Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang, kepada semua orang, jangan pilih-pilih. Oh, aku mau berbuat baik karena kan dia sama-sama orang sekampung. Wah, kan dia sama-sama orang Manado. Waduh, ya udahlah karena kita sama-sama orang Manado, kita berbuat baik kan orang Manado. Wah, dia kan sama-sama orang Batak. Udah, kita berbuat baik hanya orang Batak aja. Atau dia sama-sama keturunan Chinese nih. Wah, berbuat baik hanya sama yang keturunan Chinese aja. Nggak boleh. Firman Tuhan katakan, ya, tadi ahli Taurat bilang begini sama Tuhan, apa yang engkau baca di dalam Alkitab, di dalam hukum Taurat? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan kasihilah sesamamu manusia. Siapa sesama manusia? Semua orang, bahkan yang tidak kita kenal, bahkan musuh kita. Kita harus mengasihi. Kita harus sayang. Jadi nggak boleh taruh di dalam hati. Hati kita ini hanya boleh hati yang penuh dengan kasih. Ya, adik-adik. Jadi kalau mengasihi orang, kalau kita sayang sama orang, nggak boleh pilih-pilih. Apalagi pilihnya begini. Oh, aku mau sayang sama orang soalnya dia udah baik sih sama aku. Jadi aku juga harus baik sama dia. Oh, aku mau ngasihi, aku mau sayang sama dia, aku mau kasih makananku sama dia, karena dia kan sering kasih makanan sama aku. Wah, kalau berbuat baik cuma sama orang yang baik sama kita, firman Tuhan katakan, ada di dalam firman-Nya, firman Tuhan katakan, kita sama aja dengan orang jahat. Waduh, karena kenapa? Orang jahat juga begitu. Dia cuma baik sama orang baik yang baik sama kita. Kita nggak ada bedanya dengan orang itu. Jadi kalau kita mau seperti Tuhan, kita harus baik dengan siapa saja. Tanpa pamrih artinya tanpa mengharapkan balasan seperti orang si Samaria ini. Dia harapkan balasan nggak dari orang Yahudi ini?
Enggak, dia cuman kasih aja, dia cuman memberi aja. Dia nggak pikirin nanti dia uangnya habis, dia nggak pikirin nanti kalau dia mengharapkan pamrih, mengharapkan si orang Yahudi ini bakalan ganti ke dia. Enggak ya. Tapi apa, adik-adik yang terkasih, kalau kita bermurah hati, maka satu, lakukan kebaikan bagi semua orang. Yang kedua, kita tidak boleh mengharapkan pamrih. Yang ketiga, kita berbuat kasih harus dalam bukti yang nyata ya. Menolong orang, menolong mama papa, memberi perhatian kepada teman, peduli kepada teman. Kalau teman yang kemarin ada yang ulang tahun tuh ya, Abang Zoya, kita kasih selamat, kita doain, kalau boleh bahkan kita telepon, kita tanya kabarnya ya, apalagi ada teman kita yang sakit. Nah, adik-adik, firman Tuhan pada pagi hari ini ya mengajarkan kepada kita, adik-adik, kalau kita mengasihi orang, kasihlah mereka dengan penuh kasih yang besar. Seperti Tuhan Yesus yang sudah kasih, yang sudah memberikan kasihnya buat kita. Hari ini kalau kita boleh ada adik-adik, semua karena Tuhan. Hari ini kalau kita boleh ada adik-adik, karena Yesus sudah mati bagi kita, memberikan kasihnya yang besar kepada kita. Jadi hari ini kita harus juga memberikan kasih kepada semua orang tanpa pamrih. Oke? Adik-adik? Yes? Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini adik-adik. Kanita percaya kita mau jadi pelaku-pelaku firman ya, yang memberikan kasih kita kepada orang lain dengan besar. Puji Tuhan adik-adik, demikian firman Tuhan. Kanita yakin dan percaya biar firman Tuhan yang bekerja bagi kita semua. Kanita mau tutup dalam doa ya, Kak Lulu ya. Oke. Adik-adik yuk semuanya kita berdoa. Coba tangannya dilipat, matanya ditutup. Yuk. Coba Kanita belum lihat semuanya sikap berdoa yang baik. Sikap berdoa yang baik adik-adik. Oke, ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang luar biasa, Tuhan Yesus yang berkemurahan pada pagi hari ini. Kami adik-adik sekolah minggu sudah mendengarkan firman Tuhan tentang orang Samaria yang murah hati, yang sudah menolong orang Yahudi. Tuhan, kami mau seperti orang Samaria. Tuhan, kami mau lakukan setiap firman, memberikan kasih yang besar, kasih yang berdampak, kasih yang dapat dirasakan oleh orang lain. Karena Tuhan Yesus sudah begitu besar mengasihi kami. Maka Tuhan, pakailah kami setiap adik-adik sekolah minggu untuk dapat menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini tertanam, bertumbuh, berakar di dalam kehidupan kami semua adik-adik sekolah minggu, bahkan kakak-kakak guru sekolah minggu yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Kami sudah berdoa dan kami sudah terima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kanita serahkan kepada Kak Lulu ya. Terima kasih Kanita, firman-Nya luar biasa, sangat menguatkan kita semua ya. Kiranya kita boleh lakukan di dalam hidup kita semua. Tuhan memberkati pelayanan Kanita, semakin diberkati, semakin memuliakan Tuhan Yesus ya Kak. Terima kasih Kanita, Kak Lulu serahkan pada Kak Riri kembali. Baik, kita akan berdoa untuk kita mau kasih persembahan ya. Kita mau cepat waktunya semakin berjalan. Adik-adik, sekali lagi Kak Rili bilang sama mama sama papa di rumah, aku mau kasih persembahan buat Tuhan, bukan buat Kak Lulu, bukan buat Kak Rili, Kak Seli, tapi buat Tuhan. Aku mau taat, aku mau memberi dengan sukacita ya. Adik-adik bilang mama papa, adik-adik akan bisa transfer ke Kak Santi sebagai bendahara Pelnap. Nanti persembahan itu akan dikelola sama kakak-kakak pengurus untuk adik-adik semua juga. Untuk pelayanan GPDI Sudirman, Pelnap.
bukan buat Kak Nita yang melayani pagi ini nggak dapat PK Kak Nita. Tapi kita persembahan kita kasih untuk adik-adik untuk pelayanan GPDI Sudirman, Pelnap. Oke? Ya, kita mau berdoa. Kakak BK akan berdoa bagi kita pagi hari ini. Yuk, silakan Kakak BK. Ya. Selamat pagi. Terima kasih berkati persembahan dan tangan-tangan yang akan memberikan persembahan itu, berkati tangan itu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami akan menutup di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Sukacita. Oke, dan pagi ini kita akan mendengar satu kesaksian yang luar biasa dari Mas Bima. Ini langsung dari jauh sekali kita mau dengar kesaksian Mas Bima ya. Akan memberkati kita semua. Yuk kasih tepuk tangan, kasih semangat biar Mas Bima semangat juga untuk memberkati kita lewat kesaksian. Yuk, silakan Mas. Yuk. Tadi lalu satu lima bapak yang sempat rest area dan waktu yang Stella dan Black ternyata satu. Jadi jadi dikenal di bawah dengan dan Stella dan sekarang sebenarnya beberapa bulan tanggal 5 jadi dan ini seperti tanda dari Tuhan melalui kucing Bima kalau Bima jadi pergi balik ke Malang. Dan waktu Bima sampai beberapa minggu lagi, ternyata setelah 1 minggu di Malang, kucing Bima Black lahiran. Black itu kucing yang pernah jatuh dari lantai 2 rumah Bima di Jakarta. Dan sekarang kucing Bima ada 3, namanya yang satu masih bayi Ortiz. Dan sekarang Bima sudah pindah dan tinggal di Malang. Puji Tuhan, itu semua karena Tuhan, itu kesaksian Bima. Oke, yuk kasih tepuk tangan ya. Waduh, keren banget nih nama-namanya. Ada Stella, Ortiz ya. Aduh, nama kucing Aduh, kucing aja namanya keren ya. Waduh, luar biasa. Tuhan memberkati Mas Bima di sana. Tuhan tolong terus, diberikan kekuatan kesehatan, diberkati ya semuanya. Terima kasih. Oke, kita ucapin terima kasih banyak buat yang sudah melayani. Yuk, Kak Rili sebutin namanya. Adik-adik kasih tepuk tangan aja ya, yang panjang ya. Yang pertama, yuk terima kasih banyak buat Kakak Nita yang sudah melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan yang panjang. Terima kasih yang banyak sekali juga Mas Bima. Yuk kasih tepuk tangan yang banyak. Puji Tuhan. Yang sudah berdoa tadi adik Gita Andrean. Yuk kasih tepuk tangan buat Tuhan. Yang sudah berdoa firman Tuhan Abang Sofan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Dan semuanya pagi hari ini kakak-kakak yang sudah hadir, adik-adik yang sudah hadir, tambah semangat lagi, tambah antusias lagi memuji menyembah Tuhan, tambah semangat. Nggak ada lagi yang telat-telat ya, join ya minggu depan. Kalau bisa sebelum tadi yang pertama join tadi Kak Rili lihat ada Abang Azaria, Zova, ada siapa tadi yang awal-awal tuh, JC, Jaden, wah luar biasa ya. Yang udah, pokoknya jangan telat ya, supaya berkat Tuhan nggak telat juga buat kita. Amen. Oke. BK juga tadi udah awal. Oke, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Nanti kakak Marcelina Setiawan akan berdoa tutup doa semuanya buat kita semua. Yuk kita lipat tangannya, adik-adik yang di rumah tangannya lipat yuk, tangannya tutup mata, minta sama Tuhan di doa terakhir kita, berkat Tuhan jadi bagian kita. Yuk semuanya silakan kakak Marcelina Setiawan. Adik-adik dan kakak-kakak kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, kami telah selesai ibadah Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Kak Rili yang sudah WL Tuhan pada pagi siang hari ini Tuhan. Engkau berkati Tuhan, dan
Kanita Tuhan yang sudah membawakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Berkatilah Kanita Tuhan, berkatilah dalam keluarganya Tuhan, berkatilah dalam pekerjaannya Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah adik-adik yang sudah melayani pada pagi siang hari ini, adik Zova, adik Beka Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah Tuhan, berkati adik-adik yang melayani pada pagi siang hari ini Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih doa penutupnya Kak Seli. Oke, terima kasih adik-adik yang sudah hadir. Minggu depan jangan lupa 8.35 ya. Ayo, hari Sabtu Kak Lulu suka inget-ingetin nih Kak papa mamanya ya. Jangan ngeronda ya hari Sabtu ke Minggu ya. Ayo, jangan telat supaya berkatnya dapatnya fresh baru ya. Oke, terima kasih yang sudah hadir Kak Nita. Terima kasih pelayannya sekali lagi tuh. Tuhan memberkati ya Kak. Kak Seli, Kak Rili, Kak siapa nih yang hadir nih, Kak Intan, Kak Santi, Kak Ivon, semuanya sudah hadir, adik-adik, Elkaris, Joy, Jire, JC, Jeda, Nalika, Leonel, Boy, Bima, Theo, oh good, Theo ya bacanya lancar ya, Kak Seli, Kak Intan, Asaria, Beka, Kaila, hai Kaila kemarin kemana? Terus Abang Sofa, Gita. Semuanya Tuhan Yesus memberkati ya. Sampai ketemu minggu depan ya. Tetap berdoa ya. Keadaannya semakin pulih kita bisa kembali ketemu ya secara tatap muka. Wih, luar biasa Tuhan kita ya. Puji Tuhan. Ya, happy Sunday semuanya. Happy Sunday. Tuhan God bless berkati. you. Happy Sunday. Tuhan berkati. Happy Sunday.